Waduh, ini katanya nanti kita disuntik jadi buaya. nanti ada chipnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Monitor. Jumpa lagi kita di acara podcast ngobrol asik santai. Ngobrolin apa? Seperti biasa, saya ditemani oleh Mang Apang. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk Sobat Monitor. Sehat, Mang? Alhamdulillah. Tahun 2021 kita masih dalam suasana yang sangat berduka ya. Iya. Di awal tahun ini begitu banyak musibah dan bencana yang terjadi. Iya, kita turut berbelasungkawa. Yang pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ya. Kita berharap semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Ada dari tim kita juga, dari keluarga besar Monitor yang tergabung dalam tim penyelam evakuasi. Bang Hendrata ya. Selamat bertugas ya untuk Bang Hendrata. Nanti kita podcast ya kalau udah selesai. Siap. Tetap jaga kesehatan Bang Hendrata dan jaga keselamatan diri sendiri juga kan. Siap. Nah, ini juga ada bencana-bencana lain yang terjadi. Bencana alam. Ya, ada bencana alam, ada gempa bumi di Sulawesi Barat, tepatnya di Majene dan Mamuju. Ya, kita juga turut prihatin dan berbelasungkawa. Kemudian ada banjir juga di wilayah provinsi Kalimantan. Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Di Aceh juga kemarin ada longsor, banjir juga, Sobat Monitor. Di Manado juga ada, Bang. Ini banjir juga kalau nggak salah, gempa juga gitu di Manado. Termasuk di Subang ya yang longsor itu. Sumedang. Di Sumedang juga. Ini kita turut prihatin ya, berbelasungkawa. Kemudian juga kepada sahabat-sahabat semua untuk senantiasa kita waspada dan berhati-hati karena hari ini cuaca juga sedang kurang bersahabat ya, lah. Kurang bersahabat. Kemudian ini juga, Mang, angka positif COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan ya, Mang ya. Semakin mengerikan ya, setiap hari penambahannya sudah ribuan ya. Iya, sampai 10.000 kalau nggak salah. Jika dihitung harian gitu ya, sampai angka 10.000. Bahkan di Garut terakhir kalau nggak salah itu tembus 5.000, Mang. Di Garut aja. Di Garut aja. Angka-angka positifnya itu. Memang pandemi ini sangat memukul hampir semua sektor, hampir semua bidang. Walaupun sudah mulai vaksinasi ya. Jadi memang ini juga perlu dipertegas bahwa vaksin itu bukan obat COVID ya. Obat COVID belum ada. Vaksin ya merupakan bagian daripada ikhtiar. Kembali kepada kita kalau untuk pencegahan COVID, yaitu untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya. Apa itu, Bang? Menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Ya, rajin-rajin mencuci tangan. Minimal 3 hal itu harus selalu paling nggak 3 hal. Ya, disiplin lah untuk menjaga 3 hal tersebut. Siap. Karena betul tadi, Mang ya, kalau untuk obat memang sampai saat ini belum belum ditemukan lah. Vaksin itu kan untuk bisa dibilang langkah-langkah preventif juga ya, pencegahan agar tidak semakin. Sudah mulai divaksin ya Pak Jokowi ya kemarin. Pak Jokowi alhamdulillah udah duluan, dan beberapa pejabat juga kan, Panglima TNI, Kapolri. Ada public figure ya kemarin juga. Ada public figure juga dari influencer yang udah divaksin ya, yang artis-artis. Raffi Ahmad. Tapi udah divaksin, tapi malah ya itulah Sobat Monitor tahu sendiri lah pasti. Iya. Nah, memang ya ada yang lucu dari program vaksinasi ini, Mang. Apa tuh, Mang? Masih banyak aja tuh yang ya masyarakat terpecah, ada yang menolak, ada yang setuju gitu kan, yang siap untuk divaksin dan lain sebagainya. Ada yang belum siap. Ada yang belum siap gitu kan. Tapi gua
mirisnya itu ini apa ya, suara-suara sumbang, nyinyir terhadap vaksin gitu kan. Sebenarnya memang vaksin ini dia tidak bisa mencegah apa ya, tidak bisa mencegah kenyinyiran ya. Ya susah juga sih kan, karena memang pasti apa ada yang pro dan kontra kan. Iya. Awalnya kan mempertanyakan kehalalan. Udah halal nih, udah halal. Halal dan suci. Dan suci. BPOM juga udah ngeluarin suci dalam debu. itu lagu tetangga. Iya. Ya. BPOM juga udah ngeluarin izin darurat, tapi ya tetap aja ada. Pom mana tuh? Pom bensin. Badan POM. Ya, Badan POM. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Udah aman ya, udah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Dari Sinovac. Coronavac. Oke. Jadi sudah aman ya. Sudah aman. Kalau memang mau coba silakan. Kalau kami nunggu giliran aja. Tetap kita dukung pemerintah dalam program vaksinasi ini. Katanya sih bulan Maret nanti, insya Allah para wartawan, jurnalis. Untuk teman-teman ini ya, jurnalis ya. Iya, karena katanya masuk kategori pelayanan publik. Oh iya, haruslah itu kan. Iya, karena paling terdepan. Iya, betul. Harus divaksin. Bersentuhan banyak orang kan karena. Ya, jadi memang luar biasa ini memang ya kan, gerakan-gerakan yang menolak, yang tidak setuju, menolak terhadap vaksin juga gitu kan. Nah, kadang-kadang kan inilah yang ramainya kan dibumbui dengan berbagai macam. Ya, mungkin ada politisasi kali ya. Iya, jadi sudahlah, ini vaksin ini kan sudah bukan isu politik lah, jangan masuk di dalam isu politik. Ini kan sudah persoalan kesehatan ya. Jadi kita tahu kan ya, persoalan kemanusiaan, soal pandemi ini kan ya tidak hanya berdampak pada soal kesehatan, juga pada soal ekonomi. Nah, kita melihat upaya pemerintah bagian daripada ikhtiar untuk memutus mata rantai ini gitu kan ya, harus kita dukung sebenarnya. Sebenarnya gitu kan, harus kita dukung, walaupun mungkin kita juga menghargai bagi yang tidak setuju, maksudnya tidak mau di vaksin dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin bentuk kritikan kali ya, mungkin yang sampai sejauh ini menolak atau tidak mau divaksin itu mungkin itu sebagai kritikan mereka lah, bentuk kritikan. Mungkin ada sesuatu yang belum menurut clear mereka ya gitu, belum clear entah apanya gitu kan. Tapi kadang-kadang memang tidak substantif, maksudnya kritikan-kritikannya dalam arti kan gini, dulu misalkan vaksin itu harusnya gratis gitu kan. Nah, pemerintah kan sudah menggratiskan vaksin itu. Terus ini nggak aman, presiden sudah membuktikan gitu kan. Tapi ada aja yang ini ya, masih tetap aja katanya waduh, ini katanya nanti kita disuntik jadi buaya. Nanti ada chipnya katanya. Ada chipnya segala macam ya. Udah pokoknya macam-macam lah narasi-narasi yang saya pikir sudahlah. Iya, selalu ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi yang mempertanyakan lah. Bahkan terakhir gue baca ini di Twitter, ada netizen bilang kan ada pihak yang mempertanyakan itu vaksin isinya apa tuh katanya kan. Akhirnya sama dia diginiin kan. Pokoknya gak usah banyak tanya lah isinya vaksin apaan, lu makan mie ayam aja isinya apaan lu makan kan. Jadi disamain sama mie ayam. Iya. Tapi mungkin ya terakhir kan dari partainya Bapak Jokowi juga sebenarnya yang mempertanyakan kan, karena memang ada beberapa vaksin sih katanya ya, dari Sinovac, dari Pfizer atau dan lain-lain. Ibu Ripka Ciptaning kan ya mempertanyakan juga sebenarnya. Ya mungkin bentuk kekhawatiran beliau ya, karena beliau kan sebagai dokter juga kalau tidak salah ya, mempertanyakan apakah memang vaksin ini bla 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 segala macam ya. Tapi di sisi lain kita juga menghargai teman-teman yang memang tidak mau divaksin. Nah, iya sih. Yang penting yang penting jangan memprovokasi, memoles, membuai dengan narasi-narasi yang
nggak bener. Iya, nggak usah ngajak tetangganya, udah nggak usah vaksin gitu kan. Apalagi kita tidak berkapasitas ya. Iya, bukan kita juga ahlinya nih kan soal vaksin itu. Iya. Kan. Walaupun oke lah masih pro kontra, maksudnya efikasinya itu masih di bawah 80%. Tapi it's okay lah, saya pikir sebagai bagian dari ikhtiar gitu sebagai kan. salah satu usaha kan. Sebagai salah satu usaha kita sudahlah. Lo mau kampret, lo mau kecebong, kita semua saya pikir sepakat lah pandemi ini harus segera diakhiri gitu kan. Pandemi ini harus segera harus dengan apa ya, kita bergandengan tangan lah menghadapinya. Nggak bisa masing-masing juga. Pemerintah juga nggak bisa sendiri gitu menghadapi pandemi ini. Tetap butuh DPR-nya sebagai legislatif, tetap butuh rakyat juga sebagai orang yang nantinya kan akan menjalani vaksin itu juga. Iya. Bahwa vaksin ini mungkin belum dilihat belum layak atau apa gitu. Karena memang kesimpang siuran ya emang ya. Jadi memang di beberapa negara misalkan ada yang terkena efek samping vaksin gitu kan. Nah, gue pikir memang inilah pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi ini termasuk dalam memberikan informasi juga harus satu pintu. Jadi sehingga satu pintu, transparansi juga keterbukaan itu penting juga memang, karena ya di masa pandemi gini butuh banget trust gitu loh. Satu sama lain harus ada trust. Harus ada trust ya emang ya. Kalau rakyat misalnya sudah kehilangan trust atau berkurang trustnya kepada pemerintah itu sulit juga. Makanya pemerintah harus bisa bagaimana nih komunikasi publiknya yang sekiranya masyarakat juga pasti menerimanya dengan baik. Gue yakin sih maksudnya rakyat Indonesia tuh dukung pemerintah gitu loh. Maksudnya nurut dan apalagi ini untuk kesehatan kita juga kok. Ya, karena ini memang sudah dibumbui dengan politik ya, dengan terhadap pemerintah. Ada hoax, ada provokasi. Terakhir bahkan tadi pihak TNI AD mengklarifikasi juga kan, katanya kemarin itu ada. Oh iya, itu gimana tuh? Ada video loh yang beredar setelah disuntik. Katanya meninggal katanya kan. Pingsan apa? Terakhir sih kabarnya katanya dikabarkan diisukan meninggal setelah disuntik vaksin Sinovac ini. Tapi ternyata tadi klarifikasi bahwa yang meninggal itu bukan yang bersangkutan. Justru yang bersangkutan itu belum disuntik juga, dan yang meninggal pun sebelum vaksinasi dijalankan. Itu sebenarnya gue juga baca itu beneran kejadian atau memang simulasi? Katanya simulasi. Coba ya kita Pak. Ada videonya itu ya? Iya, ada video yang video yang beredar nih, yang beredar di NTT nih kan, di NTT nih. Nah, ini teman-teman juga harus paham. Jadi video pingsan setelah vaksinasi di NTT. Nah, ini faktanya. Jadi sebuah video beredar, penyuntikan vaksin beredar di media sosial. Nah, menimpalkan seorang pingsan setelah menerima vaksin atau imunisasi. Oke, bla 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 bla. Ini kita baca di Republika ya. Sudah selesai. Kemudian. Tapi gimana? Apa kabarnya itu? Faktanya? Ini ada iklannya nih. Nah, ini katanya itu video simulasi gitu kan. Merupakan berita simulasi ya, simulasi vaksin COVID-19 perdana di kantor Gubernur NTT Nusa Tenggara Timur. Terus yang gimana? Diunggah oleh Pos Kupang pada 13 Januari 2021. Berita tersebut berdurasi 3 menit 41 detik. Video tersebut ya. Lebih lama dari video yang diunggah di Facebook. Nah, jadi itu hanya simulasi pengerahan video tersebut tentang simulasi vaksin gitu. Tanggal 13 Januari itu ya. Oke, ya. Sebenarnya di tag videonya. Jadi soal karena ya gua nerima juga tuh di grup-grup WA gitu kan. Wah, ini bahaya gitu kan, vaksin dan lain sebagainya. Jadi termasuk teman-teman sobat-sobat yang menerima berbagai informasi dicek dan recheck dulu. Iya, betul. Jangan langsung ditangkap utuh mentah-mentah gitu. Harus di cross check, harus diklarifikasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, makanya juga pemerintah dalam menyampaikan informasi. Jadi ada pusat informasi gitu. Iya, jadi harus cepat juga, harus cepat ya kan soal ini dan sebagainya. Merespon hal-hal seperti ini. Betul. Memang poinnya adalah saya pikir masyarakat
nurut lah sama pemerintah, apapun yang menjadi perintah menjadi peraturan pemerintah yang baik itu pasti diikuti. Hanya saja ini soal keyakinan aja, soal garansi keamanannya lah terutama gitu kan, wajar gitu kan. Makanya gue juga oke lah, gue mendukung banget gitu kan program vaksinasi ini sebagai bagian dari kita. Tapi di sisi lain gue juga menolak adanya sanksi atau denda bagi yang tidak mau divaksinasi. Tugas pemerintah itu meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Iya, jangan apa-apa langsung. Iya, nggak bisa dong, jangan seperti itu gitu. Bukan langsung. Itu versi gue ya. Iya, betul. Gue nggak sepakat lah gitu. Ya, itu hak asasi manusia kan. Tapi lo mau ya bang ya divaksin ya? Insya Allah mau sih kalau memang gratis. Kalau bayar lumayan juga kalau disebutin ibu Ribka itu kan. Harga-harganya dari kisaran berapa itu? 500.000 ya paling murah. Iya. Kalau harus dapat yang paling murah. Kalau gue termasuk yang paling murah. Iya. Tapi kita juga ingin mengajak di sini khusus untuk soal pandemi ini COVID. Udahlah, latar belakang politik kita ataupun terlepas daripada kita pro dan kontra terhadap pemerintah hari ini, ayolah bersatulah kalau untuk soal pandemi, sama-sama kita wujudkan komitmen untuk ini udah bukan soal politik gitu loh maksudnya. Ini soal kemanusiaan, soal banyak hal lah, efeknya kemana-mana COVID ini bro. Keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. Ekonomi juga kan, kita juga tidak bisa beraktivitas normal dan lain sebagainya gitu kan. Ya ini masalah global mau sampai kapan. Jadi ya gue pikir terlalu berat nih cobaan bagi bangsa Indonesia ini, apalagi saat-saat ini dengan berbagai macam bencana yang kita sebutkan tadi gitu loh. Jadi sebenarnya jadi akhirnya kan pekerjaan yang lain harus jadi prioritas. Jadi terbengkalai kan. Ya bayangin aja sobat monitor, kita kurang lebih 1 tahun ya nggak bisa nongkrong di warkop ya. Jadi agak susah nongkrong di warkop. Nongkrong cuman jaga jarak. Nongkrongnya di rumah, terus. Susah juga kan. Oke. Jadi itu emang ya. Jadi semoga sukses ya program vaksinasinya. Kemudian beberapa musibah dan bencana kita harap tidak terjadi lagi. Dan yang sudah terjadi bisa ditangani. Ya bisa ditangani dengan baik. Sama-sama kita bersatu membantu sebisanya kita. Untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Betul. Dan lain-lain ya. Oke, siap. Terima kasih Kang. Siap. Mang. Makasih Mang. Mang Sukron. Sama-sama. Oke, sobat monitor, itu update kita dari podcast kali ini. Terpenting adalah bagaimana kita persoalan pandemi tadi, COVID tadi, vaksin bukan obat. Obatnya belum ada, belum ditemukan untuk mencegah COVID. Kembali kepada diri kita, disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, walaupun yang lain ada yang cukup. Kita 3M aja cukup. 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Itu yang terpenting. Benar nggak Mang? Siap. Ada yang mau sampaikan lagi Mang? Ya itulah pokoknya. Cukup. Oke, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan di bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak dapat, anggap saja hiburan. Ambil yang baik. Buang yang buruk ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, juga kasih komentar. Share juga. Share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.